Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil qail. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Asyhadu an la ilaha illallah al malikus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al mab'usu ila sabilir rasyad. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa rahim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Yang kami hormati Pak D. Arifin beserta Ibu Suherma ya, dan Ibu Suherma beserta semua keluarga besarnya. Yang kami hormati pula Bapak Sailan beserta Ibu Siti Komariah serta keluarga besarnya, Kecik Sakti Gedang Betuah, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama, gelar dan jabatannya, tentunya tidak mengurangi hormat saya semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Marilah pada kesempatan ini kita sama-sama menghaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kenikmatan, kesarasan, kewilujengan dan seterusnya, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat bisa bernafas dan beraktivitas yang dikemas dalam bentuk selapanan, dalam bentuk silatul arham, dikemas lagi dalam bentuk lemper. Nek gak ono lempere gak ono penarike. Perlu diketahui lemper sing gede-gede bikinan mertua wedok. Sing cilik-cilik ST sing langsing-langsing lurus bagus itu saya. Sholawat berserta salam marilah kita ucapkan untuk baginda alam Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan jasa besar beliau tentunya yang selalu memikirkan umat siang malam pagi petang hingga yaumil kiamah nanti, yang syafaatnya selalu kita tunggu-tunggu. Semoga dengan istiqomah menjalankan sunnahnya dan kontinu dalam membaca sholawat, kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan pertolongannya besok di yaumil kiamah kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini seperti yang dikatakan pimpinan ya, pimpinan kafilah apa pimpinan apa istilahnya? Karepe lah. Bahwa nikmat terbesar itu adalah iman. Itu bukan hanya sekedar gertak sambal atau omong kosong, tetapi sebesar-besar nikmat itu adalah iman. Oleh karena itu, iman itu terkadang goyah, terkadang goncang, terkadang menghilang. Goyahnya itu kalau kena musibah, kita udah lupa Allah, kita kadang miso-miso dan lain sebagainya. Goncangnya nek pas gak ada duit, kita terkadang menuduh menyalahkan Allah. Bahkan iman itu tidak abadi, tidak permanen dalam hati kita. Makanya dalam satu riwayat Rasulullah sampaikan, banyak sekali orang yang kelihatannya ahli surga di dunia, surga tinggal sejengkal besok di akhirat, tapi dia bertolak masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Ini mengindikasikan, ini melambangkan bahwa sesungguhnya iman itu tidak selamanya bisa mengakar di dalam dada kita. Karena dendam setan sejak Nabi Adam Hawa hingga sekarang ini masih berkelanjutan. Artinya Al-Quran mengatakan, ya bani Adam la ta'budu syaiton innahu lakum adu mubin. Wahai anak cucu Adam, ketahuilah, yakinlah, pahamilah bahwa sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu, mulai dari Adam diturunkan ke dunia hingga sekarang ini, bahkan sampai akhir hayat kita. Maka dalam hadis yang panjang diriwayatkan bahwa setan itu akan datang kepada setiap manusia ketika akan sakaratul maut, urujur ruh minal badan, ketika ruh ini meninggalkan badan kita, datang kepada kita. Di sebelah kanan itu bapak kita atau orang yang bernasab dari keluarga ayah. Yang sebelah kiri ibu kita atau orang-orang yang bernasabkan dari ibu kita.
Sampai di situ setan mengincar keimanan kita. Karena apa? Iman itu adalah nikmatul utma, nikmat terbesar bagi manusia dan syarat untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dia nggak bosan-bosan menggoda, mengganggu, menyusup ke dalam dada kita. Yang dikatakan dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, selalu menyusup, selalu memprovokasi manusia untuk melakukan kejahatan, untuk menentang Allah, untuk menyembah Dia dan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kedatangan beliau mengatakan, "Nak, saya adalah ayahmu. Aku tidak rela kalau kamu itu sengsara. Saya sudah menjadi tulang punggungmu, kakiku jadikan kepala, kepalaku jadikan kaki, semua itu aku kerahkan adalah hanya untuk dirimu. Maka dari itu, ayah tidak rela, aku tidak rela kecuali kamu menetapi agama Yahudi." Yang di kiri juga seperti itu. Kalau kita berhasil menolaknya, maka berhentilah di situ kita, alhamdulillah bisa mempertahankan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau di situ dia tidak sukses, maka setan yang bergender, ibu kita di sebelah kiri ini bicara lagi, ganggu lagi. "Wahai anakku, engkau ku kandung 9 bulan 10 hari, engkau menetek di susuku hingga aku kurus seperti ini. Aku tidak rela kecuali kamu menetapi agama Yahudi." Dan seterusnya, untuk menggagalkan iman kita yang mengakar di dalam dada ini. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran supaya kita itu senantiasa tetap mati alal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ini maksudnya tidak bermaksud menggurui tapi untuk mengulas pelajaran kembali ben gak hilang. Karena di sini 10 lebih banyak yang lebih tua daripada saya. Oleh karena itulah kami bermaksud dan berinisiatif balighu anni walau ayah. Balighu, sampaikanlah ani yang kau peroleh dariku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau ayah sekalipun sepotong, sekalipun sepenggal, sekalipun sekerat kata yang bermakna. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan keluar agar kita itu mati tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu ikrar kembali, atau bahasanya itu tajdidut takrir, memperbaharui janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, bacaan ini semakin kita baca, semakin kita resapi, semakin kita istiqomahkan, maka secara disiplin ilmu orang yang berjanji itu, janji itu akan menjadi cambuk, akan menjadi motivasi, akan menjadi sugesti bagi dirinya agar dia senantiasa istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun setan menjelma ayah kita, sekalipun setan menjelma ibu kita untuk menggagalkan iman kita, tetapi kita masih senantiasa bertahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan cara yang lain, dengan membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Raditu billahi robba, aku ridho Allah itu Tuhanku, wa bil islami dina, dan dengan Islam aku ridho menjadi agamaku, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, saya ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Ini kita ulang-ulangi, ini kita jadikan zikir, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya.
Mamin abdin muslimin, tidak ada satupun hamba yang Islam, yang muslim, yaqulu, yang berkata, hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrotin, 3 kali saja di setiap pagi dan di setiap petang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah illa kana haqqan alallahi ayyurdiyahu. Hingga Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan ridhonya kepada orang yang membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini pagi dan petang. Ini tidak ijazah Mas Rahmat, tapi langsung hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, siapa melanggengkan bacaan raditu billah hingga akhir 3 kali di pagi hari, 3 kali di petang hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ridhonya kepada orang tersebut. Kalau ini kita istiqomahkan, kita jadikan zikiran, maka ini akan membantu kita untuk menjaga, melindungi iman kita dari jambretan setan yang keparat itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman. Nah, kita ini alhamdulillah sudah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Udhkurullaha dzikran katsira. Udhkurullaha, berzikirlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, zikran, dengan zikir, kasiron, yang sebanyak-banyaknya. Dengan kita memperbanyak zikir, maka zikir itu akan membentengi diri kita dari gangguan setan saat kita tidak ada teman lagi yang mengingatkan. Nah, di sisi lain Allah juga berfirman, udhkuruni adzkurkum. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya kepadaku, maka aku akan mengingatmu, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita nazak, keluar roh kita dari badan kita, di situ ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa mempertahankan iman kita, termasuk nikmat yang terbesarnya tadi. Itu yang berapa deh tadi? Sing kepiro mah? Loh, piye lah deh? Aku yang lain. Oh, lain sampean. Nah, sekarang yang pertama tadi adalah dengan ikrar kembali, ngulang-ulangi janji kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita itu dulu sebelum lahir itu dijanji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, alastu birabbikum bala, apakah lastu, aku ini tidak, birabbikum, Tuhan kalian. Kita semua kompak menjawab, qalu bala, benar, engkau adalah Tuhan kami, engkau adalah Tuhan kita. Kita sudah menjawab seperti itu. Nah, supaya itu tetap ada dalam hati kita, itu caranya kita memperbaharui pengakuan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bisa juga dengan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan semua ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, sambil menikmati hidangan kita lanjutkan nggih Bu nggih. Ya deh. Sedangkan yang ketiga itu berdoa. Berdoa. Semua di antara kita tentu pernah berdoa dan sering berdoa. Tetapi yang dimaksud supaya iman kita itu tetap bersangkar dalam dada kita ini, berdoa-doa yang ada hubungannya dengan ketetapan iman. Seperti yang diajarkan oleh Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan iman di hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah. Kita ini semua sudah diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita mohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, itu diantara doanya. Ada juga dengan doa Allahumma hdini, doa kunut deh.
Nek Rabbana la tuzigh qulubana ka apa doa kunut ada. Allahumma hdini, ya Allah tetapkanlah aku dalam hidayah. Kita ini sudah diberi hidayah masuk Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu arti Allahumma hdini artinya tetapkanlah kami ini dalam hidayah. Wa afini fiman afait, berilah kami keselamatan lahir dan batin. Dalam hidayah Allah kita butuhkan, kemudian sehat badan, sehat jasmani rohani kita butuhkan, selamat dunia akhirat kita butuhkan. Wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawalait. Ya Allah, urusilah kami, segala sesuatu kami, masalah kami, keluarga kami, perkumpulan kami dan lain sebagainya. Wa tawallani fiman tawalait, berserta orang-orang yang telah Engkau urus langsung. Wa tawallani fimang tawalait wa barik li fima a'tait, wa barik li, barik ya Allah, berkahilah li, berikanlah keberkahan kepadaku, fima a'tait, di segala yang Engkau berikan. Umur yang Engkau berikan jadikan ya Allah berkah, makin hari makin bertambah ibadah. Jika itu rezeki kita semakin berkah. Tidak ada yang tinggi lagi daripada berkah. Kalau rezeki berkah, masya Allah, kehidupan kita sakinah mawadah wa rohmah, bisa istiqomah anggenipun ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika anak-anak kita berkah, mudah diatur dan lain sebagainya, begitu seterusnya. Terus yang terakhir, wakini birahmatika saroma qadoit, jagalah aku ya Allah dari kodok kodarmu yang jelek, yang jahat-jahat, kodok kodar yang tidak kita suka. Nah itu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi poin penting dalam hal ini adalah Allahumma hdininya, ya Allah tetapkanlah kami dalam hidayah. Bahkan kita diwajibkan minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehari 17 kali, Mbak Mina, dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, ya Allah tetapkanlah kami dalam hidayah, yaitu siratal mustaqim, jalan yang lurus. Bukan kita ini supaya mendapat hidayah, tapi ditetapkan dalam hidayah, yaitu iman Islam. Sebanyak 17 kali dalam sehari semalam. Nah, ihdinas siratal mustaqim pakai shot, mecoco so. Nah, seperti itu kalau Mas Sulis. Nah, Mas Sulis pengajar so. Nah, ihdinas siratal mustaqim. So harus mecoco. Nah, tetapi jangan kaget nanti kalau ada yang membaca ihdinas siratal mustaqim. Karena dalam qiraah sab'ah ada yang membaca z, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai sin. Nah, ini qiraah Bani Kaleb. Nah, orang-orang Bani Kaleb itu kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, itulah kebenaran hadis Rasulullah. Inna hadzal Qur'an nuzila ala sab'ati ahruf. Al-Qur'an itu diturunkan menjadi 7 cara baca. Nah, jangan kaget nanti kalau ada orang, misalkan kita dianugerahi rezeki iso umrah, nah, mendengar imam itu membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pak de mentang-mentang mulai langsung ditirono ihdinas siratal mustaqim, bingung kabeh wong kene. Nah, seperti itu. Nah, itu doa yang diajarkan oleh Al-Quran supaya kita tetap iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir atau yang keempat, yaitu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti doa yang diajarkan Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an-nusrika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu supaya aku jangan sekali-kali syirik kepadamu.
wa nahnu na'lam, sedangkan kita dalam keadaan sudah mengetahui Islam. Nah, dari ini mengindikasikan bahwa iman itu tidak langgeng di dalam dada kita ini. Maka dari itu butuh benteng. Bentengnya apa? Yang pertama adalah kita harus memperbaharui janji. Janji-janji kita kepada Allah itu kita ulang-ulang, kita baca-baca. Nah, supaya kita nanti ketika sakaratul maut ingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La, tidak ada ilaha, Tuhan yang wajib disembah, illa, kecuali Allahu, siapa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang layak dan wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita baru dalam keadaan aman, karena kata Imam Syafi'i itu, tempat mana yang paling kamu takuti wahai Imam? Apakah di neraka, apakah di surga, atau selainnya dari fase-fase kiamat? Beliau menjawab, ketika sakaratul maut. Karena di neraka banyak temannya, di mahsyar banyak temannya, apalagi di surga. Tetapi di saat kita nazak keluar ruh dari badan kita itu tidak ada siapa-siapa. Sedangkan musuh kita tidak kelihatan, yaitu setan. Yang Allah ingatkan dalam Yasin, la ta'budus syaiton, jangan sekali-kali kamu patuh apa yang dikatakan oleh setan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, perlu saya ulas kembali. Mari kita jaga iman yang sudah dianugerahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Mas Rahmat tadi, iman adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita semua. Di atas nikmat-nikmat yang ada yang kita rasakan adalah nikmatul iman wal Islam, ini yang paling besar. Maka dari itu sayugjanya mari kita jaga bersama-sama. Yang pertama dengan memperbaharui janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyaklah berzikir. Kemudian yang ketiga, kita minta ditetapkan dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang mudah. Bisa ihdinas siratal mustaqim, bisa juga dengan Allahumma hdini fiman hadait dan lain sebagainya. Terus minta perlindungan agar kita tidak sekali-kali musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah mengenal Allah itu Tuhan yang maha segalanya. Ngono ya dia. Bukti nih Pak D hidup dulunya di Banyumas, kemudian pindah ke sini. Nah, Pak Sailan dari Banyumas malah ke arah timur di Masohi sana, sehingga tokonya di WI Masohi Jaya. Nah, kemudian jadi orang Jalan 4. Ada juga yang dahulunya miskin menjadi kaya, yang kaya malah jatuh menjadi miskin. Ada lagi yang anak petani jadi menteri, ada anak menteri jadi anak jalan, ada yang sudah jadi presiden lengser, ada. Iku ben apa deh Allah kok gawe ngono deh? Kira-kira ben ngopo kok Allah gawe kaya ngono? Ben eling. Tapi Allah katakan dalam Al-Qur'an jawaban sing bener iku ngene deh. Jarine Al-Qur'an iki ora jawabanku gak, jarine Al-Qur'an. Al-Qur'an ngomong, Allahul ladzi khalaqas samawati sab'i wa minal ardi mislahun. Allah itu menciptakan langit 7 itu tanpa tiang, kemudian bumi 7 tanpa gantungan. Yatanazzalul amru bainahum, kemudian Allah menjadikan dunia ini beragam, bermacam-macam. Persoalannya seperti tadi. Itu apa? Kata Al-Qur'an, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Li, supaya ta'lamu, kalian semua ini tahu. Kita ini percaya, kita ini yakin annallaha, sesungguhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Kuasa, mampu, tidak ada yang bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Itu saja supaya kita yakin sesungguhnya Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Akhirnya
Mudah-mudahan perkumpulan kita ini menyebabkan turunnya rahmat dan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga upaya kita membentengi diri kita dari gangguan setan yang selalu datang menyusup dan menghunjamkan keburukan, bahkan jauh dari itu mengajak kita musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.